Oke, selamat pagi Sobat Setara semua dimanapun kita semua berada. Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia. Hari ini kita akan berbincang, kita akan memahami lebih dalam tentang kebebasan berkeyakinan, beragama di Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan pembangunan rumah ibadah yang juga tidak kunjung kelar. Informasinya sudah hampir 25 tahun ini berlangsung. Bersama kita hari ini datang Bapak Pendeta Hotman Marbun dari Cilegon. Kemudian ada juga didampingi dengan Wakil Ketua Setara Institut Bapak Bonar Tigorno Ipospos yang juga akrab dipanggil dengan Bang Coki. Sebelum kita berbicara panjang lebar, Pak, mungkin saya minta Bapak memperkenalkan diri ya, Pak. Pak Pendeta Hotman Marbun ini dari mana? Kemudian dalam kapasitas apa di Cilegon? Utamanya dalam proses pengharus utamaan kebebasan beragama berkeyakinan. Kami persilahkan, Pak Hotman. Ya, terima kasih Ibu If dan juga Pak Coki. Perkenalkan, saya Pendeta Hotman Marbun. Saya pendeta HKBP yang ditugaskan oleh pimpinan dari Tarutung, dari kantor pusat kami, melayani di HKBP Cilegon. Ini saya tahun kelima di sana. Saya dalam rangka pelayanan ini melayani satu jemaat di Cilegon sebagai bagian dari Resort Serang. Jadi kita pusatnya ada di Serang, dan secara provinsi juga tingkat provinsi kita masuk ke distrik Banten seperti itu. Iya, demikian. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Hotman Marbun. Saya ke Mas Coki, Bang Coki. Ini kan ada isu yang cukup besar, temuan setara di IKT 2021 yang ternyata melihat bahwa Cilegon gitu ya sebagai sebuah wilayah kota, bukan wilayah kecil ya Pak, ini sebuah wilayah kota, itu punya persoalan dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan. Yang dalam hal ini mungkin isu yang paling mencuat saat ini tentang pendirian rumah ibadah, konteksnya gereja. Bagaimana teman-teman di Setara, Bang Coki melihat keadaan semacam ini dalam konteks Setara yang punya banyak gagasan untuk membangun kebebasan beragama berkeyakinan. Monggo Bang Coki. Kalau Cilegon kan memang dalam laporan kita tentang indeks kota toleransi selalu masuk dalam 10 besar terendah di bawah. Kita telah menerbitkan laporan IKT untuk 3 kalinya, dan selalu tuh Cilegon masuk. Dan memang salah satu indikatornya adalah soal tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua umat beragama tanpa diskriminasi. Tidak ada favoritisme kepada satu komunitas keagamaan tertentu. Nah, problemnya kita melihat bahwa di sana ada semacam arus kuat dari satu kelompok tertentu di sana yang menolak pendirian rumah ibadah dari kelompok-kelompok non-muslim. Dan kalau menurut data statistik kan di sana ada sekitar 7.000 orang ya. Betul. Warga yang non-muslim. Ada yang memang mayoritas adalah Kristiani, Katolik, tapi ada juga yang Buddhis, juga ada juga yang Konghucu dan sebagainya. Tapi mereka sana semua tidak punya memiliki tempat ibadah. Betul. Dan kelihatannya pemerintah kota Cilegon itu lebih tunduk kepada kelompok ini, kelompok yang menganggap bahwa tidak ada, harus ada rumah-rumah ibadah lain di kota tersebut. Dan kelihatannya pemerintah kota tunduk gitu ya, dan tidak mau menjalankan kewajibannya. Dan ini bukan persoalan hanya berapa tahun terakhir, tapi sudah sejak lama katanya, sejak 25 tahun. Nah, ini berkaitan dengan katanya juga perjanjian ketika Krakatau Steel dibangun di sana, dikembangkan di sana. Ada satu perjanjian katanya perjanjian di mana kemudian boleh Krakatau Steel beroperasi di sini, bekerja di sini, tetapi ada persyaratannya. Salah satu persyaratannya itu katanya begitu ya. Nah, hanya saya agak bingung kenapa kemudian
itu sampai sekarang masih berjalan. Dan makanya itulah kenapa saya pikir jadi penting bagi kita untuk mendengarkan secara langsung dari Pak Pendeta Marbuni sebenarnya apa sih gitu loh, kenapa yang terjadi gitu, bagaimana pemerintah kota. Mungkin Pak Pendeta bisa menjabarkan ya kronologi sampai ini pemerintah kota yang seharusnya dalam konteks tata negara gitu, dia harusnya memberikan perlindungan gitu, tapi ini jadi tidak punya kekuatan untuk melindungi. Mungkin Pak Hotma bisa sampaikan kronologisnya seperti apa sampai hari ini tidak juga selesai gitu. Iya, terima kasih Bu. Tapi mungkin bisa saya jabarkan dari awal ya. Oh, itu yang kita ingin dengar, Pak. Nah, artinya gini, kita mulai itu dari tahun 1975 ketika pejabat Bupati Serang itu Pak Ronggo Warsito ya, Pak Ronggo Warsito mengeluarkan surat itu, pelarangan itu. Yang hubungannya dengan tadi, yang notabene sebenarnya ketika itu ada gereja Katolik yang beribadah di sekolah Mardiana. Nah, yang dari situ ada pelarangan dan itu merembes ke Cilegon. Jadi pelarangan ini diterbitkan tahun 1975 oleh Bupati Serang. Oleh Bupati Serang. Pelarangan atas pelaksanaan ibadah di sekolah Mardiana di Cilegon gitu atau di mana, Pak? Itu kan masih satu kabupaten dulu semua. Belum dipecah. Cilegon itu jadi kota itu tahun 2000 kalau nggak salah. Setelah itu berlanjut terus. Dan tapi diingat juga HKBP itu misalnya tahun 56 sudah ada di Serang. Rumah ibadahnya sudah ada atau rumah bagaimana? Ibadahnya sudah ada tapi peninggalan Belanda. Yang dipakai oleh gereja HKBP. Nah, jemaat HKBP ini itu memakai gereja ini dari dua kota sekarang ini, kota Serang, kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Pandeglang. Banyak dong ini. Nah, itu persoalan kita sebenarnya di sana. Jadi misalnya di Rangkas Bitung misalnya, itu tidak ada gereja HKBP? Nggak ada. Pandeglang? Nggak ada. Itu kan kota kan? Kota. Iya, satu wilayah. Dan jemaat kita itu yang HKBP itu beribadahnya ke Serang semua. Di tahun gereja yang tahun 56. Iya. Jadi tarik. Di Banten itu di kota mana saja yang ada gereja HKBP-nya? Di Rangkas Bitung mungkin ada, tapi gereja Katolik kalau nggak salah. Rangkas Bitung. Iya. Yang lainnya nggak ada. Termasuk kami yang dari Cilegon. Nah, jemaat HKBP kan terserak di sana semua di kota ini. Ada di Pandeglang, ada di Cikande, ada di Rangkas Bitung, ada di Lebak, ada di Cilegon. Yang semuanya itu semuanya bertumpuk di Serang. Di Serang. Di gereja yang didirikan tahun 1956 peninggalan Belanda. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Dari semua kota dan kabupaten itu. Kalau beribadah hari Minggu ataupun hari lainnya datang ke Serang. Totalnya berapa jemaat HKBP di Banten itu, Pak? Nah, yang datang ke Serang aja dulu. Kalau enggak, kita bicara yang di kota Serang dan Cilegon dulu. Sekarang ini jemaat kita HKBP Maranatha Cilegon itu 3.903 jiwa. Serang dan Cilegon? Enggak, Cilegon aja. Cilegon saja. 3.900 itu data Desember kemarin. Kan hanya Cilegon itu. Hanya Cilegon. Artinya aja. Kalau di HKBP yang tadi di Serang itu kan dari Serangnya, dari Cilegon, dari Pandeglang, Rangkas Bitung itu lebih dari 3.000. Oh, lebih. Udah 10.000 lebih itu. Makanya itu. Dan apakah di kota-kota lain juga memang sebenarnya juga sulit juga sama dengan? Sulit juga sama. Ya. Ini kan karena kita selama ini kan hanya tersorot Cilegon begitu ya. Iya. Kita tidak mengetahui kondisi kota lain karena tidak ada informasi, tidak apa. Tapi ini sebenarnya ternyata di kota-kota lain pun sebetulnya kondisinya kurang lebih sama lah. Gitu. Seperti itu. Oke, dilanjut Pak, 56 itu kemudian. 56. Baru 2001 jemaat HKBP di Cilegon itu karena kan ada juga ibadah keluarga namanya di lingkungan rumah-rumah itu mengalami intimidasi juga, pelarangan juga, bahkan ketika ibadah di stop.
kita disuruh nyanyi setengah suara misalnya seperti itu. Itu sudah dialami oleh jemaat kita. Oke. Iya. Jadi kan 56 Pak masih di Serang ya. Kita ada peninggalan Belanda jadi gereja HKBP di Serang. Iya. Kemudian tahun 75 ada upaya, maksudnya bukan ada upaya. Teman-teman non Muslim Nasrani ini beribadah di Mardiwana. Ya, kan, yang Katolik. Itu yang Katolik. Oke, yang Katolik itu beribadah di Mardiwana, tapi kemudian disikapi dengan surat pelarangan. Pelarangan, betul. Setelah itu kan tidak, karena ada pelarangan itu, maka kegiatan Katolik di Mardiwana bubar dong Pak ya? Iya. Bubar. Lalu kan akhirnya membuat beribadah keluarga tadi. Keluarga, itu betul. pun diintimidasi. Gitu. Diintimidasi juga. Jemaat kita mengalami itu, yang masih ada yang hidup sekarang kan yang mengalami itu. Nah, sekarang kalau kebaktian keluarga memang masih kesulitan. Sekarang nggak lagi. Ya berarti karena diintimidasi akhirnya tidak dilakukan. Ibadah tetap. Di keluarga, di apa namanya itu, di kelurahan, di rumah-rumah. Karena relatif lebih bisa kita lebih gampang, kurang gangguan sekarang ya. Itu nggak ada lagi gangguan saat ini sekarang sudah tidak. Itu mulai dari tahun kapan Pak gangguan itu? 10 tahun sebelumnya itu masih 10 tahun sebelumnya. Oke. Lalu upaya untuk membangun gereja di Cilegon itu dimulai dari kapan? Nah, itu dia. Jadi kita berdiri di Cilegon itu kan 97, 25 tahun yang lewat. Nah, 97, 2004 kita sudah memiliki lahan gereja. Ini ada satu cerita ini tentang lahan gereja ini. Tadinya kita punya satu lahan gereja itu di Statromer namanya. Nama daerah itu Pak? Nama daerah ini kita punya lahan. Lalu ada satu PT Nusaraya Mandiri, ingin ruslah mengambil tanah kita. Dan kita diberikan tanah di lokasi sekarang, Cikuasa Meraknya itu, Grogol itu. Itu 2004. Dan proses ruslah ini difasilitasi oleh wali kota ketika itu. Oke. Dan ini dia. Artinya ketika PT ini ingin mendirikan perusahaan, artinya ingin membangun kota toh, makanya difasilitasi oleh wali kota ketika itu. Dan ada satu perjanjian di situ. Luas tanah yang di Ruslah itu sama, kita diberikan lokasi sudah ditunjukkan milik mereka di Cikuasa sekarang, dan penggunaan lahan ini diprioritaskan bisa untuk membangun rumah ibadah. Perjanjian itu ada Pak tertulis ada. ya? Dan dalam surat jelas dinyatakan begitu. Iya. Jelas. Ada. Ada datanya, ada suratnya. Ya, berarti kan secara mandatori aman lah, sudah bisa buat. Seharusnya begitu. Terus kenapa tidak? Nah, itu 2004 toh. Kita masuk ke 2006. 2006 itu sudah keluar peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. 9 dan 8 tahun 2006. Nah, kita sudah memulai dari sana, mengikuti apa yang disebutkan di persyaratan di PBM itu. 60 surat dukungan masyarakat, 90 pengguna rumah ibadah. Betul. Nah, itu kita upayakan oleh beberapa panitia tim yang terdahulu. Dan faktanya ya kita ditolak langsung. Ditolak tuh di 60, di persyaratannya sudah tidak lolos atau gimana Pak yang ditolak itu? Kita nggak mendapatkan dukungan masyarakat. Yang 60 itu nggak dapat, masyarakat nggak kasih. Masyarakat di Cilegon menolak pendirian rumah ibadah itu? Iya, yang di Cikuasa, yang lokasi kita ini sekarang. Kita mengajukan untuk dukungan masyarakat, yang nggak ada yang ngasih. Seperti itu. Justru malah yang datang itu beratus-ratus tanda tangan penolakan dari masyarakat, menolak gereja, menolak pendirian gereja seperti itu. Artinya kita nggak pernah lolos untuk mengajukan persyaratan yang 60 ini. Saya minta ketika tim dari HKBP terus kemudian kan biasanya datang ke rumah penduduk kan. Iya. Ketika ngobrol-ngobrol itu atau tanya-tanya apa sih sebetulnya
titik masalahnya itu apa Apa gitu? sih penyebabnya atau apa kenapa mereka kira-kira apa gitu? Sepertinya sudah ada satu nilai yang ditanamkan di masyarakat Kota Cilegon. Dan itu yang sekarang terjadi toh. Artinya ada apa itu namanya itu, menjaga kearifan lokal. Propaganda gitu ya mungkin. Iya, propaganda menjaga kearifan lokal yang sudah ditanamkan oleh leluhur atau ya orang tua kita di Cilegon. Dan itu berimbas dari yang tadi. Apa tuh Pak? Yang surat SK Bupati 75 itu. SK Bupati SK tahun ya. 75 itu kan menentang pendirian gereja Katolik di Serang. Dan padannya untuk semua rumah ibadah. Oh, bunyinya begitu? Iya. Nggak diterima oleh masyarakat jadi begitu gitu. Karena begini, itu kan Kabupaten Serang, Cilegon juga masih kecamatan. Kecamatan. Iya. Dan dihubungkan dengan perjanjian dengan pendirian KS. Seperti itu. Di Cikuasa sendiri ada non Muslim itu ada kan Pak? Maksudnya di wilayah yang sekarang Bapak mau mendirikan gereja, itu kan Ada. pasti ada non Muslim kan? Jemaat kita di sana banyak. Surat-suratnya ada Bapak? Surat apa tuh? Yang bisa kerja, surat yang apa yang tahun 75 itu ada. Ada. Mungkin saya bawa Mungkin atau nanti iya. Nah ini kan pas teman-teman jamaat kan juga tinggal di sekitar Cikuasa situ ya. Iya. Kalau mereka tinggal kemudian hidup bersama dengan teman-teman Muslim misalnya ya, saya berasumsi yang tidak mau atau menolak itu kan Muslim kan Pak? Karena yang tidak ada rumah ibadah non Muslim. Iya betul. Dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Pak? Kalau misalnya mereka menolak gitu ya, kan itu seperti ada satu tabir lah yang membuat orang ini kemudian menolak. Nah itu dia, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita aman-aman aja, damai-damai saja kita di sana. Nggak ada Nggak ada masalah, masalah. Bahkan ada yang saling kerjasama, kan seperti itu. Ada beberapa jemaat kita yang punya usaha ya, ada karyawan dari masyarakat setempat, bertetangga, nggak ada pernah ada. Lalu pernah nggak Pak jamaat ini kemudian bertanya gitu ya ke sesama tetangganya, kenapa Anda menolak kami gitu? Mungkin itu perlu diketahui lebih dalam gitu. Alasannya gitu aja. Memang di sini nggak boleh ada gereja seperti itu. Ini kota santri seperti itu. Jadi dibangun. Tapi itu tadi itu kan ada yang kemarin itu komite penjaga kearifan lokal yang demo kemarin itu. Isu yang dibawakan itu. Kira-kira isunya apa Pak? Kalau untuk menjaga kearifan lokal supaya bahwa memang, dan ada juga sih dihubungkan dengan Geger Cilegon yang dulu katanya. Boleh diceritakan Pak, Geger Cilegon itu seperti apa? Saya sih nggak terlalu mendetail ya tahu ya. Tapi saya sudah baca sedikit bukunya karena ada juga saya punya teman di Cilegon yang membahas ini, membuat film ini. Pak Bambang, siapa ini namanya? Yang katanya dulu begini, artinya ketika kolonial datang diidentikan dengan orang Kristen seperti itu, yang notabene ada satu peristiwa apa namanya itu merubuhkan masjid itu. Masjid seperti itu. Apa itu? Menara Kuba. Yang katanya itu adalah perintah dari kolonial yang notabene Kristen. Dan ada penangkapan para kiai, ustadz yang dibunuh oleh para kolonial seperti itu. Dan itu diidentikan dengan kekristenan seperti itu. Para penjajah kolonial itu diidentikan bahwa itu adalah Kristen seperti itu, dan itu tertanam memang. Makanya ada muncul ungkapan-ungkapan jangan sampai terjadi Geger Cilegon 2 seperti itu. Gimana tuh Bang Coki melihat fenomena penolakan itu kita dengarkan, tapi kemudian Bang. membawa Itu romantisme sejarah gitu? Nggak ada korelasi sama sekali. Betul. Melihat sejarah kan dengan konteks yang kekinian dong. Iya betul. Apalagi sekarang ini kan yang menjadi problem kan adalah sesama bangsa.
anak bangsa, sama warga negara. Ini kan bukan persoalan menghadapi kolonialisme, tapi kan ini kan problem kita sesama warga negara. Kewajiban dari pemerintah lah sebenarnya untuk mencari solusi kan, jadi perlindungan. Jadi agak aneh juga ada argumen-argumen historis seperti itu. Iya, iya betul, dan itu dihidupkan, dipropagandakan gitu ya. Ini saya tertarik adalah apakah ini di Cilegon saja, ataukah di daerah-daerah lain di Bandung juga ada semacam pandangan semacam itu? Sepertinya di Cilegon aja. Sepertinya di Cilegon saja. Karena makanya isunya juga geger Cilegon. Dan ketika kami bertemu dengan perwakilan RT dan RW di kantor lurah, itu ada yang mengungkapkan itu. Disampaikan. Ketika kita mengurus persyaratan ini di kantor lurah di Grem sana. Mungkin fungsi sejarawan lah sebetulnya ya. Iya, untuk betul. mengajarkan ya. Betul. Saya tidak yakin bahwa memang kan dulu ada semacam salah tafsir ya, bahwa kolonial Belanda itu sekaligus adalah Nasrani gitu ya. Kristenan gitu ya. Betul. Tapi kan kalau kita belajar dengan sejarah dengan benar, penjajahan di pada masa itu kan adalah semata-mata berkaitan dengan ekonomi, penguasaan kekayaan Belanda. Belanda tidak pernah untuk ingin mengkristenkan. Dan lain dengan Spanyol dengan Portugis misalnya. Dulu ketika Spanyol, Portugis ketika dia menjajah di satu wilayah, itu pasti ada misionarisnya. Ada misinya, karena God, Gospel, Glory. Selalu tiga gitu. Tapi kalau Belanda itu hanya gold gitu loh, tidak glory, tidak gospel. Karena yang penjajahan kan dilakukan oleh POC, sebuah perusahaan dagang Belanda gitu. Benar. Jadi tapi ada ini ya, ada kesalahpahaman sejarah gitu loh, dan ini berbahaya kalau tidak direvisi ya. Dan ada yang menarik itu Bang. Tahun yang lewat kami saya diundang jadi narasumber di Kodim Cilegon bersama dengan Pak Haji Karim, itu ketua FKUB sekarang. Juga mengangkat ini, walaupun tidak langsung ya disebutkan bahwa memang ada kesalahan persepsi pemahaman bahwa sudah tertanam di masyarakat ini kolonial itu Kristen itu kolonial. Ketika tiba giliran saya bantah, mohon maaf Pak Kiai, saya bilang di hadapan peserta tentara di Kodim itu. Nenek saya, kakek saya sekarang itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Medan sana, saya bilang begitu. Ikut juga dibantu oleh kolonial, saya bilang begitu. Artinya gini Pak, bahwa kan ini asumsi yang sebenarnya seperti Pak Coki sampaikan tadi, ini asumsi yang sangat berbahaya untuk tatanan bangsa ya. Bicara kolonial Belanda sama dengan Kristen gitu, kemudian mengatakan bahwa Kristen itu menjadi lawan daripada Muslim, itu narasi yang sudah sangat jauh ya. Yang itu direkayasa betul itu rekayasa sekali. Dan ini yang berbahaya bagi kesatuan bangsa. Betul. Karena faktanya sekarang ya Kristen itu ya satu bangsa kita juga. Melalui forum inilah di YouTube inilah saya mungkin ada teman-teman sejarawan yang kemudian bisa mengkaji sejarah apa yang terjadi perlawanan di Banten itu. Karena saya kalau buku tentang sejarah perlawanan Banten itu kan adalah Pak Profesor Sartono Kartodirjo. Saya sudah lihat itu bukunya. Banten itu, dan itu jelas bukan agama perlawanan. Bahkan sebagian dari perjuangan itu adalah beraliran komunis kiri gitu loh. Jadi biarpun kiai waktu itu, tapi mereka juga adalah komunis. Jadi lucu sekali sejarah Indonesia ini. Jadi belajarlah sejarah dengan benar, dengan baik gitu loh. Jadi jangan kemudian menafsirkan sejarah dengan kepentingan sepihak, tafsir sempit. Ini yang terjadi di saya rasa di Cilegon ini. Gitu. Belajarlah buku Profesor Sartono Kartodirjo itu menjadi babon ya untuk mempelajari sejarah perlawanan. Termasuk kan ketika seorang, maaf ya, pemimpin agama juga
termakan isu itu seperti itu, nggak jelas juga mempelajari agama, kan itu yang berbahaya sekali. Dan memang apakah sampai hari ini belum pernah ada juga Pak Hotma untuk membahas gitu ya, atau mendiskusikan kembali makna geger Cilegon itu gitu, atau malah sebaliknya yang Pak Hotma alami kan geger Cilegon itu divalidasi sebagai sebuah cara untuk kita menolak jadi kearifan lokal gitu. Itu pernah nggak di dalam internal wilayah Cilegon sendiri, akademisinya untuk membahas kembali, merenungkan ulang maknanya itu nggak seperti itu? Pernah nggak dilakukan itu, Pak? Kalau di internal kami, kita sudah pernah buat rencana itu, dan bahkan kita ingin buat satu pertemuan dengan menghadirkan tokoh-tokoh sejarah. Betul, betul. Nah, kebetulan begini, kan ada sekarang itu yang produksi film Geger Cilegon, Pak Bambang, saya agak lupa namanya, sutradaranya. Saya sudah dihubungi ikut jadi pemeran di situ. Iya, itu bagus, Pak. Saya sudah pernah dihubungi, itu babak pertama itu kemarin itu. Jadi sebenarnya memang itu perlu sekali menurut saya. Iya, iya. Jadi membuka wawasannya supaya, karena ini ada orang yang membangun pergerakan apa tadi, kelompok menjaga kearifan lokal, ya, tapi betul. kearifan lokal yang dalam tanda kutip keliru gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita perlu mencari jalan keluar bahwa sebenarnya bukan kearifan lokal semacam ini. Geger Cilegon dalam pemaknaan kolonial itu tidak berarti menjadi peperangan terhadap Kristen yang ternyata teman-teman sendiri gitu, keluarga sendiri gitu kan. Memang ini Cilegon ini anomali istilahnya. Nah, biasanya kan memang ada beberapa kasus di banyak tempat penolakan rumah ibadah, tapi biasanya kan hanya satu lokasi. Iya, iya. Tapi kok khusus Cilegon tuh kan seakan-akan ini satu kota. Iya, gitu. betul. Satu kota gitu. Jadi kita bersama, kok bisa terjadi semacam ini? Gitu. Kenapa satu kota? Memang kita tahu bahwa Banten itu kan memang dari dulu dikenal sebagai satu kerajaan Islam. Betul. Mayoritas agama Islam, kuat dengan ajaran-ajaran Islam. Itu satu hal yang itu adalah tradisi, kearifan lokal. Tapi kan Islam kan juga toleran, Islam juga terbuka kepada mereka yang menganut agama lainnya. Ya. Nah, kenapa kemudian sekarang ini menafsirkan Islam seakan-akan itu adalah sempit, tidak toleran, tidak bisa menerima keberadaan dari orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Ini sebetulnya ini bertentangan dengan prinsip Islam sendiri. Ini yang menjadi apa ya, menjadi mencengkangankan itu. Saya bilang anomali, aneh gitu loh. Apalagi dengan alasan kearifan lokal. Betul. Di negara-negara Timur Tengah itu Kristen dengan mayoritas Islam tuh hidup. Iya. Di negara-negara Arab kan ada Kristen Maronit, ada Kristen Koptik, ada macam-macam Kristen kok, Kristen Ortodoks, dan mereka hidup dan mereka berbahasa Arab, gitu loh, berbahasa Arab, ritualnya berbahasa Arab, gitu loh. Atau ironi yang berikutnya ya, yang nanti juga kita bahas setelah sesi ini, Pak Pendeta, yang saya dengar gitu ya, geger Cilegon ini ternyata tidak hanya digunakan untuk mengalienasi non-muslim Nasrani gitu, tapi semua agama di luar Islam. Artinya kalau mereka menggunakan geger Cilegon dalam pengertian itu kelompok Nasrani karena Belanda Nasrani, itu sebenarnya narasi yang dibuat-buat sebenarnya ya, karena pada faktanya nanti saya minta Pak Pendeta menjelaskan lagi, apakah ada juga menggunakan geger Cilegon tapi untuk membuat pernyataan juga terhadap rumah ibadah selain muslim lainnya. Jadi kita akan bahas setelah sesi ini bagaimana kenyataan sebenarnya, apakah geger Cilegon itu sebuah peristiwa sejarah yang kemudian dianggap jadi kearifan lokal, atau peristiwa sejarah yang kemudian dipolitisir untuk membangun narasi itu sendiri. Habis sesi ini mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan apa upaya-upaya yang dilakukan, termasuk reaksi dari pemerintah setempat. Itu yang kita ingin tahu, dan juga mungkin yang menyaksikan acara ini ingin tahu perlu tahu lebih banyak. Oke, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman, tetap bersama kita di sini di Sobat Setara. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.